kalau kita lihat beberapa tahun belakangan ini memang semakin masif saja ya bahwa eh, apa represif ya terhadap yang protes gitu itu juga semakin menjadi-jadi. Jadi kalau kita lihat adalah bahwa kita punya neokolonialisme oleh bangsa sendiri ini bisa dilihat dari kebijakan-kebijakan apakah ini pro rakyat atau tidak atau pro hanya segelintir oligarki. Itu pertama. Terus kedua, apakah kebijakan-kebijakan ini akan menuju kepada totalitarian? Ya, totalitarian itu ya semacam kalau kita tahu kalau zaman penjajah ya mereka yang selalu benar. Tidak ada yang katanya protes dan sebagainya. Nah, totalitarian ini ya kata lain tirani. Jadi kalau kita ini kebijakan-kebijakan saat ini kalau kita lihat sudah menjurus ke sana. Tiraninya adalah kalau kita lihat yang pertama adalah pembuatan dari undang-undang. Pembuatan mereka ini mengkamuflase dengan pembuatan undang-undang yang mereka selalu mengatakan, oke, kita akan mengikuti undang-undang. Tetapi sewaktu proses pembuatan undang-undang ini sudah mencederai dari arti prosesnya itu sendiri, yaitu mencederainya berlawanan dengan atau bertentangan dengan undang-undang dasar atau bahkan dengan undang-undang yang lain. Lalu kemudian ini didukung oleh secara masif oleh buzzer. Nah, sekarang ini eranya buzzer. Nah, ini untuk menutupi itu semua dan untuk menghalau kebijakan-kebijakan atau protes-protes melalui sosial media. Nah, jadi kalau kita lihat undang-undang KPK bagaimana digunakan secara cepat. Untuk apa undang-undang KPK untuk disahkan begitu cepat dan ternyata independensinya itu yang kemudian dikurangi atau dipotong ya sehingga menjadi KPK kalau kita lihat saat ini boleh dikatakan lumpuh gitu. Ya. Lalu Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk siapa? Kalau dia hanya untuk menciptakan pertumbuhan dan itu pun perlu dibuktikan dan itu pun masih ilusi, tetapi dengan mengorbankan rakyat kecil, ya rakyat buruh, rakyat kerja, artinya apa? Artinya kebijakan ini untuk sekelompok orang, yaitu pengusaha. Ini juga sangat luar biasa diprotes dan itu banyak yang ya kalau kita lihat ya pada saat itu yang protes bahkan ada yang dipenjara gitu ya menyuarakan protes itu. Jadi penangkapan ini penangkapan memprotes ini dan kemudian undang-undang ini dinyatakan inkonstitusional. Lalu makanya penjaga tirani mengatakan bersyarat 2 tahun. Nah ini kan aneh gitu. Nah jadi semua dirancang di sedemikian rupa bahwa ini sudah jelas menuju ke penjajahan zaman baru. Terus kedua, setiap kali ini kecuali buzzer, lalu ada tambahan. Sekarang ini semuanya ada tandingan. Artinya apa? Artinya ini benar-benar seperti kebijakan-kebijakan yang divide et impera. Ya, itu memecah belah bangsa. Dan kalau kita lihat, inilah beberapa 7 tahun terakhir ini, bangsa terbelah. Karena narasinya begitu kuat, dan begitu doktrin, dan begitu propaganda, cuma satu kebenaran, kalau Anda protes berlebihan, ya kalau protes dikit-dikit tidak apa, protes berlebihan siap-siap untuk mendapatkan suatu ancaman-ancaman, bisa dari ancaman buzzer, bisa dari ancaman aparat, dan kemudian bisa semacam diperiksa dan sebagainya. Jadi banyak yang sudah menyuarakan bahwa bersuara di rezim sekarang ini sangat dikhawatirkan, ya termasuk Pak Kwik ya pernah mengatakan begitu, saya tidak berani bersuara di rezim ini sampai sedemikian rupa. Jadi artinya apa? Artinya represif dan tirani sudah ada di sini. Yang terakhir
Yang ketiga adalah mengenai kebijakan-kebijakan dikala masyarakat atau rakyat kita sedang sulit. Jadi kalau kita kebijakan sekarang harga-harga pada naik, ini bagaimana kita lihat negara bisa membantu rakyat. Nah, alih-alih membantu rakyat, malah rakyat dibebani dengan kenaikan harga tanpa atau sangat sedikit sekali dibantunya dengan BLT dan sebagainya, tetapi tidak dalam subsidi yang seharusnya diberikan karena rakyat tidak mampu menyerap semua kenaikan harga itu. Itu pertama. Kemudian barang yang harusnya disubsidi itu beberapa kali menjadi langka, jadi tidak bisa dibeli gitu. Jadi mau tidak mau masyarakat masuk ke produk-produk yang setelah itu. Ya, misalkan kalau kita lihat bagaimana minyak goreng pada saat itu ditentukan HET 14.000 lalu langka. Dan kemudian kalau kita lihat Pertalite dan solar ya, banyak yang juga khususnya di daerah-daerah itu menjadi langka. Nah, itu adalah pembatasan subsidi yang itu. Padahal negara menerima pendapatan negara itu melonjak dengan harganya komoditas melonjak, penerimaan APBN itu melonjak. Dengan melonjak begini bukannya rakyat dibantu karena kompensasi kepada rakyat gitu. Tapi apa? Yang terakhir adalah malah kenaikan pajak tidak dibatalkan gitu. Padahal uangnya sudah berlebihan gitu. Nah, jadi ini adalah kita lihat kebijakan-kebijakan yang cocok sekali digambarkan oleh Bung Karno, yaitu menghadapi neokolonialisme untuk yang diinikan oleh bangsa sendiri. Dan sekarang ya kita lihat tidak perlu dengan penjajah asing untuk menyusahkan rakyat. Itu kebijakan saat ini adalah sangat menyusahkan rakyat, dan ini akan terus seperti zaman penjajahan kolonialisme, akan ada protes terus, dan kita khawatirkan ini akan menjadi semakin besar, yang akhirnya adalah terjadi bentrokan dengan pemerintah oleh rakyat yang dimulai oleh mahasiswa-mahasiswa adik-adik kita. Jangan sampai ini menjadi jatuh banyak korban. Saya rasa pemerintah harus benar-benar memikirkan bagaimana mengambil kebijakan-kebijakan di saat yang susah sekarang ini untuk membela rakyat. Bukannya misalkan Pertalite harga mau dinaikkan, lalu LPG 3 kg juga mau dinaikkan, tarif listrik mau dinaikkan, dan solar juga mau dinaikkan. Wah, ini akan menjadi puncaknya menurut saya.